Selamat pagi, saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan. Kita jumpa lagi di hari Kamis 24 Agustus 2023. Sebelum kita mengisi perut jasmani kita dengan sarapan, mari kita mengisi perut rohani kita, yaitu jiwa kita, hati kita, dengan firman Tuhan. Renungan hari ini berjudul Singa Sang Pemangsa. Bacaan Alkitab diambil dari surat 1 Petrus pasal 5 ayat 8-11. Yang akan kita baca sekarang adalah ayat 8 dan 9. Demikian bunyinya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara-saudara, singa adalah salah satu binatang yang dilindungi. Sebagai binatang yang dilindungi, sudah pasti singa akan mendapat perlakuan khusus. Apalagi jika mereka berada di sebuah kebun binatang. Baik makanan, minuman, ataupun kesehatan mereka terjamin. Tetapi perlakuan khusus kepada singa itu rupanya tidak mengubah karakternya yang khas, yaitu buas. Sebagai contoh, pada tanggal 6 Maret 2010, Associated Press memberitakan tentang singa Bengali yang telah membunuh Li Zonglin, seorang petugas kebun binatang di Shanghai, Tiongkok. Li Zonglin yang berusia 53 tahun diterkam singa itu ketika korban sedang membersihkan sisi luar kandang dengan pintu kandang terbuka. Tentu saja ini sangat menyedihkan, khususnya bagi pihak keluarga. Hal serupa juga terjadi di India. Seorang gadis kecil tewas diterkam oleh seekor singa dan singa itu juga melukai 4 orang lainnya. Gadis yang berusia 12 tahun itu bekerja di desa Mairaha dekat pusat reservasi marga satwa Katarniakhat di negara bagian Uttar Pradesh, India Utara. Secara mendadak seekor singa menyerangnya. Dia mencoba lari tetapi gagal dan akhirnya menemui ajal akibat luka parah yang dideritanya. Ibu korban dan 3 warga desa juga menderita luka-luka saat menolong gadis naas itu dari mulut singa tersebut. Beberapa pejabat badan kehutanan setempat mengatakan bahwa para korban telah dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk menjalani pengobatan. Pusat reservasi marga satwa Katarniakhat yang merupakan bagian dari Taman Nasional Dudhwa merawat sekitar 100 ekor singa yang dilindungi. Ada yang berpendapat bahwa konflik antara singa dan penduduk desa itu kerap terjadi akibat beberapa faktor alam dan gangguan yang dibuat manusia. Seandainya memang benar seperti itu, hal itu tidak akan mengurangi kebenaran sejati bahwa singa adalah binatang buas yang setiap saat siap menerkam mangsanya, termasuk manusia. Saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan, kejadian di atas merupakan gambaran bagi kehidupan kerohanian orang percaya. Rasul Petrus dalam suratnya menjelaskan bahwa iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ada 2 hal yang dinasihatkan Petrus bagi orang percaya agar bisa menghindari terkaman iblis, bahkan bisa mengalahkannya. Yang pertama, sadar dan berjaga-jaga. Sadar dan berjaga-jaga di sini termasuk tidak bermain-main dengan kuasa kegelapan. Permainan jai langkung adalah salah satu contohnya. Juga pergi ke seseorang untuk diramal nasibnya, atau mempercayakan diri kepada horoskop, permainan sulap yang menggunakan kekuatan gaib, hipnotis, dan lain sebagainya. Dengan kesadaran yang kuat untuk tidak terlibat di dalam semua itu,
maka kita tidak akan menjadi mangsa iblis. Karena itu perhatikan saudara, jangan sekali-kali terpengaruh dengan keadaan sekeliling saudara. Iblis memakai orang-orang yang membuka hatinya untuk dia, supaya orang-orang ini menipu mereka yang sudah menjadi anak Tuhan. Terutama iblis mengejar anak-anak Tuhan untuk dijatuhkannya. Itu sebabnya kita diminta waspada, selalu menyimpan kebenaran firman, dan selalu merenungkan kasih dan kuasa Tuhan, sehingga tidak terpengaruh oleh hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi. Yang kedua, Rasul Petrus mengajari kita untuk melawan iblis dengan iman yang teguh. Saudara-saudara, penderitaan pun bisa dipakai iblis untuk menjerat kita. Oleh karena itu kita harus beriman bahwa Tuhan akan memampukan kita melewati penderitaan dan tampil sebagai pemenang. Setiap saat kita harus melawan segala siasat tipu daya iblis yang akan menjatuhkan iman kita. Dan kita bisa menjadi pemenang bila Tuhan ada di pihak kita. Roma 8 ayat 31b berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jawabannya tentu tidak ada yang bisa melawan kita karena Tuhan ada di pihak kita. Nah, marilah sekarang kita memeriksa diri kita, apakah Tuhan ada di pihak kita? Bagaimana caranya supaya Tuhan ada di pihak kita? Caranya adalah kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan dengan demikian cara-cara hidup kita, cara kita menjalani hidup kita sehari-hari ini dalam pergaulan sesama pebisnis, dalam pergaulan di tempat pendidikan, di sekolah, di tempat kuliah, dalam dunia pekerjaan, di kantor, atau di mana saja. Dengan siapa saja kita bertemu, di rumah tangga, di gereja, di mana saja. Bagaimana cara hidup kita? Kalau cara hidup kita itu cocok dengan hati Tuhan, maka dengan sendirinya Tuhan itu ada di pihak kita. Dan kalau Tuhan ada di pihak kita, maka kita dapat mengalahkan musuh-musuh walaupun buas ganas seperti singa. Sebab ada yang melindungi kita, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Sebab itu marilah saudara, kita harus membawa diri kita ini menjadi suatu kehidupan yang cocok dengan hati Tuhan, sehingga Tuhan ada di pihak kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang mengucap syukur atas kasih setia Tuhan, kasih-Mu yang kekal, yang selalu mengawasi hidup kami dan melindungi dari segala yang jahat. Bapa, biarlah hikmat dan kuasa-Mu yang senantiasa melingkupi kami, supaya kami tidak terjebak dalam tipu daya iblis yang akhirnya akan menghancurkan kehidupan kami. Tolonglah kami Bapa, biar setiap hari waktu kami mendengar firman Tuhan, Roh Kudus mengurapi kami, sehingga firman yang kami dengar itu benar-benar mengerjakan hati kami, hidup kami seluruhnya, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang tunduk kepada perintah Tuhan, menjalankan apa yang Tuhan perintahkan dengan taat dan setia. Terima kasih Bapa di surga, kekuatan untuk kami melakukan pergumulan dalam hidup kami, melawan tipu daya iblis, melawan keinginan daging, melawan kemalasan untuk membaca dan merenungkan firman. Itu datangnya dari Tuhan. Karena itu, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, dan Roh Kuduslah yang menjadi kekuatan selama kami masih berada di dunia ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Instruksi dari Tuhan yaitu sadar dan berjaga-jaga. Jangan mengabaikan instruksi ini, tetapi lakukanlah supaya kehidupan saudara tidak masuk dalam jerat iblis.
Selamat berkarya. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita semua. Amin.